jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa di rumah. Kadang kalau kita berusaha seperti tadi ada resikonya. Kalau resiko yang terjadi kita pailit atau kita bangkrut dalam usaha kita atau gagal dalam berusaha. Maka yang pertama harus kita jalani bagaimana caranya supaya kita bisa bangun kembali daripada usaha kita, daripada apa yang kita ikhtiarkan adalah yang pertama dengan bersabar. Biasanya kalau kita sering mendengar dari kegagalan itu kita akan belajar bagaimana kita bisa untuk menjadikan yang ke depan sukses dan berhasil. Biasanya kalau gagal sekali tahu caranya, tahu ilmunya. Katakan kalau kita jalan di satu jalan, kita kesandung sekali, kan mungkin kita insya Allah jalan situ lagi nggak kesandung lagi. Artinya ini cara kita dalam berupaya untuk tidak gagal ya dalam setiap usaha kita. Bersabar. Ada satu kata juga dalam usaha itu ada pasang surutnya. Dalam usaha kadang ada ramai, ada sepinya. Apalagi kalau berbicara seperti berdagang. Kita kan gak pernah tahu siapa yang akan beli dagangan kita. Siapa yang akan datang ke toko kita atau ke warung kita atau ke tempat usaha kita. Maka apa yang perlu kita perhatikan dengan itu semuanya. Kita yakin Allah yang memberi rezeki. Kedua, berpikir positif sebagaimana tadi disampaikan oleh guru-guru kita berprasangka baik. Dan ambil ilmu pedagang. Ilmu pedagang itu apa? Pedagang itu kalau dalam keadaan sepi atau lagi kosong, tidak ramai, dia bilang begini, oh hari ini sepi, insya Allah besok ramai. Hari ini sepi, insya Allah besok ramai. Dengan optimis. Dengan berprasangka baik ya dari awal sebagaimana tadi disampaikan sudah berprasangka baik insya Allah besok ramai dan bantu dalam setiap usaha kita ikatkan hubungan kita dengan yang memberi rezeki Allah. Sebab usaha sebagaimanapun kalau hubungan kita tidak baik dengan Allah maka Allah Subhanahu wa taala juga bisa menghalangi rezeki, menghalangi rahmatnya untuk kita. Makanya orang-orang soleh dahulu punya usaha. Banyak ulama-ulama hebat itu punya usaha. Sama seperti berjualan, seperti berdagang. Seperti ada seorang ulama besar bernama Al-Imam Junaid ibn Muhammad. Sayyidut Ta'ifah. Punya warung, sama kayak kita punya warung. Tapi setiap dia buka warungnya, itu ditutupi dulu pakai tirai. Apa yang dia lakukan? Dia sholat dulu 300 rakaat di warungnya. Sholat apa itu? Sholat sunnah mutlak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Dia yakin. Dia percaya bahwa yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tanya nih, kita yang usaha, kita yang punya warung, udah pernah sholat belum di warung kita? Udah pernah ibadah belum minta kepada Allah? Ya, udah pernah berzikir belum kepada Allah? Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Kemudian juga agar tidak gagal, mungkin mohon maaf, kita gagal sekali pasang prasangka baik. Mungkin kegagalan kita ada rezeki yang tidak Allah inginkan sampai kepada kita. Dari rezeki yang haram atau yang buruk, ya, yang mungkin bakal membawa bencana. Maka pasang prasangka baik, insya Allah usaha kita berikutnya Allah berikan rezeki yang baik, yang berkah, yang halal. Amin ya robbal. Bantu dengan jangan lupa tunaikan zakat dalam usaha kita. Bersedekah biar sedikit. Sebab apa? Sedekah itu juga insya Allah akan memperlancar dan memperbanyak rezeki kita. Amin ya robbal. Nah para jamaah siapkan catatannya, insya Allah kita akan dengarkan pesan-pesan nasihat, doa dan amalan dari guru kita Al-Habib Novel. Silakan. Masya Allah, Bagir. Jadi tadi nasihatnya udah terlampau banyak nih. Ya mudah-mudahan berkah buat kita semua. Gimana ya kalau udah punya rumah 50, punya mobil 30, iya, kemudian punya toko, punya warung 1000, ya, gak sombong gimana ya, susah ya. Susah tuh biar gak sombong susah.
Caranya nomor satu, ingat sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam urusan dunia, manusia yang melihat kepada yang lebih sukses. Ya, melihat pada lebih sukses. Kemudian dalam urusan ibadah, melihat kepada yang lebih gagal di bawahnya. Orang yang seperti ini tidak akan pernah bersyukur dan tidak akan pernah bisa sabar. Tidak akan dicatat sebagai orang yang syukur dan tidak akan dicatat sebagai orang yang sabar. Kemudian dalam urusan dunia tadi, materi, kalau dia lihat kepada yang lebih rendah, yang lebih susah, tapi kalau urusan ibadah lihat yang lebih sukses, inilah cara agar bisa tercatat orang yang syukur dan sabar. Contoh, misalnya ini, ya, saya punya rumah 500. Amin. Amin. Kalau misal yang tinggi-tinggi, jangan yang kecil-kecil. Ya. Punya rumah 500. Kalau saya lihat orang yang rumahnya 1000, saya merasa belum dapat apa-apa. Saya nggak punya apa-apa ini. Akhirnya apa? Nggak syukur. Akhirnya nggak syukur. Dan juga lupa sombong pada yang lain. Tapi kalau saya lihat kepada yang lebih di bawah saya, lebih rendah, rumahnya mungkin cuma 1, atau rumahnya ngontrak, atau tinggal di emperan jalan. Kalau kita malam-malam naik mobil lihat banyak di emperan toko tuh orang yang tidur, kita akan bersyukur. Alhamdulillah Allah mudahkan saya punya rumah. Inilah pola pikir yang seperti itu, melihat yang lebih susah akan meninggalkan kesombongan. Maka kumpullah dengan orang-orang yang susah. Wong cilik kumpulono. Jadi orang-orang yang susah itu dikumpuli. Kemudian biar kita ini gak lupa diri ya, gak lupa diri, maka kita ingat masa lalu kita. Ya, ingat masa lalu kita tadi, Bapak ini Masya Allah, ingat tuh dulunya dari mulai kaki 5, ya kan? Pakai dorongan, kemudian rumahnya pernah terbakar, kiosnya pernah terbakar, warungnya terbakar, ingat semua itu. Sekarang udah punya 100 tadi, karyawan 3000, akhirnya Alhamdulillah, kalau melihat yang di bawah jadinya pengen membantu, ya pengen membantu. Nah saya akan kasih satu cara, insya Allah pemirsa dimanapun Anda berada, simak 2 menit ini dengan baik. Karena kalau Anda simak, insya Allah Anda akan menjadi orang yang lebih sukses dari ownernya sederhana. Amin. Nah, insya Allah ya. Amin. Apa itu caranya? Caranya cukup mudah. Nomor 1, pasang niat yang besar. Pasang niat yang besar. Senangkan orang tuamu, senangkan paman bibimu, senangkan kakak adikmu, senangkan tetanggamu, senangkan sebanyak mungkin manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi berangkat pekerjaan niatnya seperti itu. Dan itu buktikan, punya sedikit bagi. Punya sedikit bagi. Jangan takut. Ya jangan takut. Kenapa? Karena kita ini yang ngasih Allah. Minallah ilallah. Dari Allah kita kembalikan ke Allah. Dari Allah kembalikan ke Allah. Pasang niat yang besar. Kemudian jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Kenapa? Gagal itu enggak ada. Gagal itu enggak ada. Caranya gimana biar enggak takut gagal? Ojo mikir. Jangan banyak berpikir. Boleh saya nanya pemirsa? Anda kalau keluar dari rumah kebanyakan mikir atau langsung keluar? Kalau kebanyakan mikir gak mungkin akan keluar. Oh nanti kalau saya keserempet motor gimana? Kalau saya ketabrak gimana? Ya, yang penting bismillah tawakkaltu Allah. Nah biar lancar rezekinya, baca amalan ini. Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Mughni. Ya insya Allah diamalkan cepat sugih nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Amal saleh yang nyata-nyata akan mendatangkan keberkahan pada semua usaha kita. Maka syukurilah segala nikmat. Maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Dan tunaikanlah zakat karena disitulah ada berkah di dalamnya. Ketika orang tidak mengeluarkan zakat maka akan menghilangkan keberkahan. Bekerjalah untuk mencari rezeki dengan hati yang qanaah. Sehingga istighfar dan saling menyambung tali silaturahmi. Hingga kita mencari rezeki yang halal. Sehingga kita mengawali pekerjaan kita di awal pagi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah demikian perjumpaan kita hari ini. Semoga kita semua bisa berbisnis di jalan Allah. Dan Amin. keberkahan yang kita dapatkan dari ilmu kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Niatkan bekerja hanya karena Allah saja. Niat
saja, niatkan bekerja hanya